Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Citra Ruska A, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas modul 1.1 A8 yaitu koneksi antar materi. Di mana dalam hal ini saya akan mencoba untuk menyimpulkan dan merefleksikan ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam menyelesaikan modul ini atau tugas ini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa pertama, siswa saya ibaratkan sebagai kertas kosong. Artinya, gurulah yang berkewajiban untuk mengisi lembaran-lembaran kosong tersebut. Guru yang membentuk siswa. Kemudian, yang kedua adalah guru sentris atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya menganggap bahwa semua ilmu pengetahuan akan diperoleh dari guru. Jadi, guru sebagai narasumber dalam hal ini. Kemudian, yang ketiga, saya lebih menekankan pembelajaran yang fokus pada aspek kognitif saja. Saya beranggapan bahwa semua siswa itu perlu diberikan pengetahuan, perlu diberikan wawasan, supaya kelak masa depannya bisa sukses. Saya juga kadang merasa kecewa atau sedih ketika pembelajaran yang saya berikan dan diberikan ulangan, ternyata banyak siswa yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM. Yang keempat, pemikiran sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya terkadang menyamaratakan kemampuan anak. Saya merasa siswa di kelas 9 ini sudah siap mengikuti pembelajaran atau materi yang memang dipersiapkan untuk kelas 9. Terkadang saya melupakan bagaimana bakat, minat, serta kemampuan masing-masing siswa. Nah, yang terakhir, saya menganggap bahwa pengajaran itu sama dengan pendidikan. Ketika saya memberikan pengajaran atau menyampaikan materi, saya beranggapan bahwa di sana semua siswa akan terdidik atau melejit atau berkembang budi pekertinya. Tetapi setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau yang dipelajari di modul 1.1 ini, maka ternyata saya baru menyadari bahwa anak adalah kertas penuh coretan samar atau buram sejak lahir. Artinya, anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Coretan buram, sifat baik dan buruknya, anak merupakan sifat yang dibawa sejak lahir. Nah, tugas kita di sini hanya untuk menguatkan atau menebalkan coretan baik atau laku baiknya dan menyamarkan coretan buruk. Nah, sehingga setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya paham bahwa tugas saya sebagai seorang guru itu menuntun dan memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kemudian, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya semakin paham bahwa pembelajaran itu sebaiknya berpusat pada siswa. Artinya ketika anak atau siswa diberikan kebebasan sesuai kodratnya, maka mereka akan merdeka dalam belajar, dalam bermain, dan ketika mereka merasa bermain itu merupakan proses dari pembelajaran, atau di dalam bermain itu ada proses pembelajaran, maka pembelajaran akan terasa menyenangkan bagi siswa atau anak. Anak akan senang dan tanpa sadar dia sedang belajar. Namun, rambu atau arahan bahwa kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, sehingga anak sadar bahwa kebebasannya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menjadi lebih paham bahwa pembelajaran atau pendidikan itu tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga perlu fokus dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
Jadi kognitif bukan hal yang utama. Nah, kognitif ini juga harus diselaraskan dengan budi pekertinya. Karena budi pekertilah yang membentuk manusia humanis, yang berkasih sayang, yang jujur, bertanggung jawab, berhati bersih, selamat, dan bahagia. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya memahami bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu memiliki keragaman dalam hal kemampuan, dalam hal bakat minat, dalam hal potensi diri. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 juga, saya makin menyadari bahwa ternyata pengajaran itu berbeda dengan pendidikan. Artinya, pengajaran adalah bagian kecil dari pendidikan. Nah, pengajaran yang biasa kita lebih kepada aspek kognitifnya ini, atau proses mentransfer ilmu pengetahuan dan wawasan ini akan memerdekakan siswa secara lahir. Tetapi pendidikan yang benar itu akan memerdekakan siswa secara batin. Siswa akan merasa mandiri, bahagia, dan selamat. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga, hal apa yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1? Maka yang pertama, saya akan bertindak sebagai penuntun dalam pembelajaran. Saya tidak lagi berpikir bahwa saya adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan dan wawasan anak. Tetapi dalam hal ini justru saya menuntun siswa untuk selalu berusaha menebalkan sifat positif anak, serta menyamarkan atau mengurangi sifat negatif anak. Saya juga tentunya harus memberikan keteladanan dalam aspek atau dalam bersikap dan berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari, atau yang biasa kita kenal dengan semboyan Ingansel Sungtulodo. Selanjutnya, saya akan lebih memfokuskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, pembelajaran yang menyenangkan, di mana pembelajaran ini tidak perlu atau tidak harus di kelas, yang pasti materi bisa tersampaikan, dan yang pasti ada proses pengembangan atau pendidikan dalam hal budi pekerti. Selain itu juga pembelajaran harus lebih bersifat kontekstual. Karena dengan pembelajaran kontekstual, kita akan lebih memberikan makna, atau siswa akan belajar lebih bermakna karena diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Terlebih, pembelajaran kontekstual yang mengenal lingkungan dan kearifan lokalnya sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenal, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan yang ada di sekitar siswa tersebut. Dan yang pasti, ketika saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya akan lebih menghargai keragaman karakteristik murid atau siswa. Saya akan lebih menyadari bahwa semua siswa itu memiliki bakat, minat, dan karakter yang berbeda satu sama lain. Dan di sini saya harus mengapresiasi segala bakat, minat, dan kemampuan siswa saya. Ya, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar yang dimaksud adalah saya akan lebih mengajak atau melibatkan peserta didik dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan menjadi lebih antusias saat melaksanakan pembelajaran dan lebih bertanggung jawab. Nah, saya juga akan mencoba untuk melejitkan atau menstimulus kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan inisiatif, sehingga mereka bisa mandiri dalam menemukan konsep. Terakhir, saya akan mencoba untuk membiasakan atau pembiasaan budi pekerti yang berlandas pada profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari siswa.
Dalam hal ini, saya tentunya akan bekerja sama dengan lingkungan sekolah atau pihak sekolah dan keluarga atau orang tua siswa supaya pembiasaan budi pekerti ini berjalan atau berkembang secara optimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemikiran atau kesimpulan dan refleksi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tidak ada garing yang tak retak, begitupun dengan kesimpulan dan refleksi yang saya lakukan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.